Baru-baru ini saya membuat sebuah diskusi kecil di grup saya sehari-hari. Jadi saya punya grup WhatsApp, anggotanya sekitar 200-an orang. Dan di sini kita setiap pagi ya biasanya kita berdiskusi seputar topik. Dan kali ini topiknya adalah tentang toxic thinking atau berpikir buruk terhadap diri, ya seolah pikiran itu meracuni diri kita sehingga membentuk hidup kita yang semakin sulit. Artinya apa yang kita pikirkan yang itulah yang terjadi dalam hidup. Nah, tentu dalam sehari itu kita tidak bisa mengecek, ada puluhan ribu kali kita berpikir, dan satu diantaranya tidak kita sadari, atau mungkin lebih banyak yang tidak kita sadari. Ternyata ada pikiran-pikiran yang menyerang diri kita, yang setelah membentuk hidup kita karena berbagai pengalaman, dan itu lebih banyak tidak disadari. Nah, dengan kita menggali pikiran-pikiran yang negatif atau mungkin bisa dibilang toksik ke dalam pikiran kita bisa mengubahnya, sehingga dengan mengubah itulah maka sel-sel tubuh kita juga akan bereaksi. Nah, tidak dipungkiri bahwa apa yang kita lihat itu menjadi sebuah keyakinan. Misalnya tubuh saya sakit, maka kemudian saya menganggap diri saya sakit, artinya ada keluhan. Begitu juga kalau ada hasil pemeriksaan medis, misalnya menyatakan penyakit tidak mungkin sembuh, maka di dalam pikiran kita akan muncul suatu keyakinan yang tidak kita sadari bahwa saya tidak mungkin sembuh. Sehingga ini menimbulkan keputusasaan yang setiap hari tanpa kita sadari sudah menyerang diri kita dan mengatakan bahwa saya sakit, dan seterusnya. Nah, sebagian pikiran-pikiran itu ternyata sudah menjadi mental block di dalam pikiran kita. Artinya ketika kita menginginkan sesuatu, bilanglah saya ingin sembuh. Tetapi ada keyakinan yang lebih kuat daripada keinginan sembuh saya, yang dimana saya meyakini diri saya tidak mungkin sembuh, sehingga ini akan menimbulkan kekhawatiran. Dan di dalam diskusi ini saya memberikan pertanyaan untuk menggali kira-kira apakah bentuk-bentuk wujud pikiran yang ada di dalam diri Anda yang mungkin selama ini tidak Anda sadari telah menjadi toksik atau telah menjadi racun bagi Anda, sehingga siapa yang bentuk diri Anda ya jelas pikiran Anda. Anda menanam apa dalam pikiran, maka itu pun juga akan wujud di dalam hidup Anda. Nah, ada sekitar 17 jawaban yang tentu sangat menarik ya. Ada yang mengatakan dirinya gagal, ada yang merasa tidak layak untuk sukses, ada kemudian merasa dirinya buruk, ada kemudian merasa dirinya takut, ada kemudian merasa tidak baik begitu ya, tidak berani lagi bermimpi, atau bahkan mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu sudah membentuk suatu pikiran-pikiran. Nah, saya membuat suatu kesimpulan, saya jadikan 10 ya. Jadi ada 10 hal yang kira-kira dari diskusi ini menjadi sebuah toxic thinking atau bagaimana pikiran itu terbentuk. Kemudian dari 10 ini kita akan bisa belajar. Tentu Anda yang tidak sempat ikut diskusi, Anda bisa belajar juga dari kesimpulan ini. Nah, yang pertama adalah berpikir bahwa saya adalah korban. Nah, ketika kita merasa diri kita ini adalah victim, kita adalah korban dari kehidupan, korban dari orang tua kita, korban dari kakak kita, korban dari teman kita dulu SD pernah bully kita, akhirnya saya jadi begini. Karena orang tua saya dulu tidak kaya, maka saya hidup kayak begini. Karena orang tua saya itu dulu galak, saya jadi begini. Nah, pikiran-pikiran seperti ini sangat membuat kita menjadi lemah, menjadi tidak bertanggung jawab, menjadi seperti seolah kita tidak ingin merubah diri kita dan kita cenderung menyalahkan orang lain. Nah, ini harus dirubah segera supaya Anda tidak membuat diri Anda menjadi tersiksa karena Anda seolah-olah menganggap diri Anda korban. Nah, anggaplah bahwa Anda adalah pelaku, Anda adalah penanggung jawab. Apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah keputusan kita, termasuk bahkan di mana kita dilahirkan ya, adalah keputusan kita, dan untuk itulah kita akan terus belajar dan terus belajar memperbaiki diri sehingga kita tidak akhirnya menjadi mengeluh. Yang kedua masih serupa adalah menolak keadaan. Kita sering sekali menolak keadaan yang seolah-olah kita tidak ingin rubah ya. Contoh sama dengan yang nomor 1 tadi. Bos saya galak, makanya saya nggak sukses. Atasan saya tidak baik, makanya saya tidak sukses. Saya tidak punya modal, makanya saya tidak bisa berusaha. Saya terlahir bodoh, saya dibesarkan dengan cara yang salah, makanya saya menjadi seperti ini. Padahal kan kalau bos Anda galak, Anda bisa pindah kerja kan. Kalau Anda tidak bisa punya modal, mungkin Anda bisa minjam, atau mungkin Anda bisa mulai dari hal yang paling kecil. Intinya Anda tidak serta-merta secara langsung membuat pikiran toksik itu, karena itu sudah pikiran. Kalau Anda menganggap diri Anda ini menolak suatu kondisi, keadaan rumah gitu ya, atau keadaan tempat tinggal Anda, tempat kerja Anda, keluarga Anda saat ini, itu akan terus meracuni diri Anda. Karena apa? Anda akan merasa semakin buruk dan semakin
tidak diterima ataupun mungkin tidak mudah untuk menerima lingkungan Anda. Nah, yang ketiga adalah ketika Anda merasa rumput tetangga Anda lebih hijau daripada Anda, ya, rumput di rumah Anda. Ketika Anda membandingkan diri dengan media sosial teman, misalnya Anda mengatakan diri Anda, "Aduh, kok aku nggak sebagus itu?" Secara tidak langsung, pikiran toksik itu sudah membuat diri Anda menjadi tidak baik. Anda sudah memanggil energi begitu, memunculkan energi bahwa diri Anda itu tidak bisa baik dan tidak sebaik orang lain. Nah, jadi pikiran ini harus segera dirubah. Yang keempat adalah ketika Anda ingin merubah orang lain. Anda merasa orang lain itu harus dirubah. Sekali lagi, Anda tidak akan pernah bisa merubah orang lain ketika dia tidak ingin berubah. Nah, kalau Anda melihat suatu hal dalam diri orang lain, Anda mencoba mengubah dan terus memiliki pikiran toksik untuk mengubah, itu akan membuat Anda kehilangan kebahagiaan, kehilangan ketenangan. Kenapa? Karena Anda seolah-olah ingin mengatur mereka. Padahal apapun, termasuk saya nih, saat saya memberikan motivasi, saat saya melakukan healing, saya tidak serta-merta memaksakan diri saya untuk membuat orang itu berubah atau sembuh. Karena itu adalah tanggung jawab pribadi dalam dirinya. Saya hanya akan terus berusaha sekuat tenaga saya, sehingga yang menjadi fokus dalam diri saya jelas adalah apa tindakan saya, apa yang terbaik yang bisa saya lakukan, ilmu yang terbaik seperti apa, tanpa harus saya memaksakan dia harus berubah ataupun mengalami totali hal yang berbeda dari sebelumnya. Yang kelima adalah berharap pada orang lain. Anda tidak boleh berharap pada orang lain, Anda hanya boleh berharap pada diri sendiri. Ini akan membuat Anda semakin merasa buruk apalagi ketika orang itu tidak bisa Anda harapkan. Jadi Anda bilang, dia orang tidak bisa diharapkan. Ya, bukan salahnya dia, tapi Anda yang berharap. Jadi Anda mungkin saja berpikir Anda akan merasa lebih bahagia ketika orang ini begini, coba dia begitu ya. Atau mungkin dengan memiliki seorang, Anda merasa diri Anda lebih komplit, Anda merasa lebih lengkap begitu dalam diri Anda. Nah, Anda akan menjadi sangat menderita, pikiran ini akan menjadi sangat toksik, terlebih ketika Anda tidak lagi bisa mengandalkan dia atau Anda sudah mulai ditinggalkan oleh dia. Nah, yang keenam adalah ketika Anda berpikir bahwa Anda selalu benar. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk yang sulit disadari. Kalaupun Anda bilang kamu ingin benar, itu adalah bentuk rasa takut kita untuk salah, atau takut menunjukkan kelemahan kita atau kebodohan kita, sehingga pada saat tertentu kita merasa takut sekali ketika pendapat kita itu disalahkan. Dan di dalam poin ini juga kata benar dan salah itu kan adalah sebuah sudut pandang. Sebenarnya dunia ini kalau kita ambil lagi sedikit lebih tinggi ya, sebenarnya tidak ada istilah benar dan salah. Yang benar salah itu sangat subjektif. Kadang-kadang sudut pandang orang berbeda sedikit bisa menjadi benar, dan benar menurut Anda belum tentu benar menurut saya. Begitu sebaliknya, benar menurut saya belum tentu benar untuk orang lain. Jadi di sini perlu belajar bahwa belajar memandang supaya tidak menganggap toksik ini salah, ini benar, saya lagi salah, kenapa saya disalahkan dan lain sebagainya. Ini akan menjadi sangat toksik di dalam pikiran, dan ini akan membuat suatu racun yang terbentuk di dalam tubuh kita. Yang ketujuh adalah ketika kita khawatir dengan pikiran orang lain. Jadi kita selalu merasa ketika orang misalnya bermuka masam, tidak menyapa kita, kita selalu merasa diri kita jangan-jangan dia berpikir apa tentang saya. Nah, sebenarnya ini bukan tentang orang itu berpikir, tapi ini tentang bagaimana saya berpikir tentang diri saya. Ini yang harus dikenali, bahwa pada saat kita diberi pendapat oleh orang, kalau saya bilang ada 100 orang, tidak mungkin ke 100-100-nya itu memandang positif diri kita ya. Sekalipun kita berbuat baik, ya, terlebih kita manusia yang selalu bisa berbuat salah begitu, tapi kembali ke salah benar lagi, sudut pandang. Jadi sudut pandang orang bisa jadi dia anggap kita salah, bisa jadi kita terlihat buruk, bisa jadi kita terlihat sombong. Ya, itu adalah sudut pandang. Sekali lagi, jika kita terus merasa khawatir dan merasa takut dengan anggapan dan mungkin pendapat orang, itu akan membuat kita semakin tersiksa. Yang jelas, Anda hanya perlu memperhatikan apa pendapat Anda tentang diri Anda. Nah, itulah sebenarnya cara kita berpikir, bagaimana Anda melihat, menganggap, menyimak, kemudian menggunakan diri Anda. Apa yang mampu Anda kerjakan, apa yang bisa, ya tinggal dikerjakan. Masalah pendapat orang, itu hak mereka. Yang kedelapan, hampir serupa nih, tentang kekhawatiran. Ya, kadang-kadang kita memulai sesuatu kerjaan, kita mulai punya keinginan, memulai proyek baru, memulai pekerjaan baru, atau menawarkan sesuatu yang baru. Atau misalnya ketika kita ditinggal oleh seseorang, misalnya anak kita pergi atau istri kita pergi kemana, ada rasa khawatir kadang-kadang.
Nah, khawatir itu sebenarnya adalah pikiran sangat toksik, karena khawatir itu sebenarnya sama dengan kita berdoa begitu ya, akan sesuatu yang buruk. Saya khawatir nih. Nah, dalam pikiran bawah sadar saya sebenarnya ada sebuah keyakinan akan sesuatu yang berlawanan terhadap itu. Nah, pernah saya bahas juga di video sebelumnya tentang ini. Jadi ketika kita mengkhawatirkan sesuatu atau kita cemas begitu ya, ada dalam pikiran bawah sadar kita yang kita tidak sadari, di mana kita sebenarnya sedang memikirkan suatu hal di balik itu yang berlawanan, suatu hal yang berlawanan. Nah, perlu digali nih supaya ini tidak mengganggu dan meracuni kita, perlu digali lebih mendalam. Jadi kalau udah ketemu tinggal dibalik ya. Kita hanya perlu berserah, lakukan yang terbaik, masalah hasil udah serahkan. Nah, yang kesembilan adalah ketika kita merasa atau menganggap diri kita ini tidak pantas, tidak layak. Misalnya kita waktu kecil hidup di tempat yang miskin ya, atau mungkin tidak punya begitu, dan lalu kita merasa miskin, tidak mampu. Kemudian setelah besar membuat kita merasa tidak layak. Nah, ini akan saya gabung dengan yang ke-10 ya. Jadi yang ke-10 itu toxic thinking itu banyak nih, banyak juga yang di grup ini. Yang paling banyak ini yang nomor 10 adalah ketika kita melihat masa depan itu dari masa lalu kita. Artinya ada kenangan-kenangan di masa lalu, kejadian-kejadian traumatis atau mungkin yang menyakitkan atau tidak menyenangkan atau biasa saja tetapi menjadi sebuah nilai. Misalnya tadi tentang kemiskinan atau tentang berpacaran atau tentang perpisahan begitu ya. Ada suatu momen-momen di masa lalu yang membuat kita meyakini bahwa diri kita begitu. Saya memang tidak akan mungkin sukses misalnya. Saya tidak mungkin berhasil karena saya gagal. Saya tidak menemukan diri saya. Saya merasa kalau saya menikah lagi, misalnya bagi yang punya riwayat berpisah dengan pasangan, Anda akan menjadi trauma karena Anda melihat suatu gambaran di mana Anda akan kembali ke masa itu. Nah, tentu ini perlu dirilis ya. Karena kalau Anda sudah berpikir begitu, lalu kemudian mencoba, pasti kejadiannya akan seperti yang Anda pikirkan, yang Anda tidak sadari. Jadi toxic thinking ini sudah membentuk Anda, membentuk pengalaman selalu Anda ini, membentuk suatu pandangan terhadap diri. Itulah yang semestinya akan terjadi dan pasti terjadi. Ya, kenapa? Karena saya sangat setuju ya, saya sangat 1000% begitu ya. Bilang mungkin 1.000.000% kalau saya bilang, saya sangat meyakini bahwa apa yang kita pikirkan, yang tanpa kita sadar, di bawah sadar. Jadi alam pikiran bawah sadar, apa yang sedang kita pikirkan, kita tanam di situ dari pengalaman, dari keadaan ya, dari sudut pandang keadaan. Itu akan membuat suatu pikiran tentang siapa saya, apa saya, bagaimana saya, dan itu akan menjadi suatu wujud berikutnya. Ketika saya memiliki suatu pikiran toksik tentang rumah tangga, tentang kesehatan, bahwa saya sakit misalnya dulu, kemudian pernah terdiagnosa dan tidak mungkin sembuh. Nah, jadi pengalaman-pengalaman ini membentuk suatu pikiran toksik yang ini kemudian menjadi, bilanglah namanya mental block di dalam pikiran kita. Dia akan menghambat apa yang kita inginkan. Jadi saya punya keinginan apa, tetapi keyakinannya apa di balik pikiran saya atau di bawah sadar saya, itu akan bertentangan. Nah, semoga 10 hal ini bisa kita perbaiki dan semoga video ini membantu Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.